ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Halaman ketiga mungkin ya. Jadi penulis memulai dengan hamdalah sebagai bentuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang mana dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah ya. Dan beliau selanjutnya bersyahadat tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du. Iya. Halaman ketiga kita baca, halaman kedua, maaf. Iya. Ya sama ya. Beliau menyebutkan amma ba'du. Fa hadhihi kalimatun mukhtasarah yasirah fi mas'alatin manhajiyah tata'allaqu bi fahmi sunnatin nabawiyah. Kata penulis, ini adalah kalimat-kalimat singkat yang simpel di dalam permasalahan metodologi yang berkaitan dengan memahami sunnah nabawiyah. Lalu beliau menyebutkan selanjutnya tamma wa qad qumtu. Oh enggak, di sini beda. Al muslim ma'murun bil iqtida. Seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti, mencontoh bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau at-ta'assi bihi, menjadikan beliau teladan ya. Kalau Allah tabaraka wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa yang beliau larang pada kalian maka tinggalkanlah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ini ya, penulis berhujjah bahwasanya kita diperintahkan untuk beriqtida, untuk mengikuti, menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan kita. Lanjut, waqala subhanahu laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat teladan yang baik untuk kalian. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallahu katsira, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini pun dalil bahwasanya Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kita yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Lalu penulis melanjutkan, fa idza waqafal muslimu ala ahaditsir rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muslim dihadapkan pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa arada ayata'abbada lillahi biha, dan ia ingin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala biha ayudrika ya, maka kata penulis, maka harus bagi dia sebelum untuk melakukan amal ibadah tersebut menggunakan hadis-hadis tersebut, seharusnya ia mengetahui ya, wayabhama, dan memahami umuran, beberapa perkara, tu'addu, yang dinilai sebagai dhawabit, kaidah-kaidah ya, kaidah-kaidah laha terhadap hadis-hadis tersebut, lihusni fahmiha, agar baik pemahamannya terhadap hadis tersebut, wa husnil amali biha, dan baik juga bagaimana beramal dengan hadis-hadis tersebut, hatta yakuna fahmuhu sadida, sehingga pemahamannya itu benar, wa tersebut secara rasyid, memahami hukumnya ya, cakap di dalam ya hukum-hukum yang terkandung dalam hadis tersebut. Jadi kata penulis, kalau kita berhadapan dengan hadis-hadis Nabi, dan alhamdulillah teman-teman semuanya ya sudah banyak yang menghafal, bahkan ratusan hadis dihafal di program jodoh, maka kata penulis, maka harus sebelum beramal dengan hadis tersebut itu untuk bisa dipahami ya,
ada beberapa kaidah agar kita itu bagus di dalam pemahamannya, bagus di dalam mengambil hadis tersebut untuk dijadikan dalil ya dalam ibadah-ibadah yang kita hendak lakukan, baik itu ibadah hati ya, baik itu ibadah lisan ataupun ibadah anggota badan. Sallallahu alaihi wasallam yatahaddatsu bihadisin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan sebuah hadis, dengan sebuah pembicaraan, au ya'malu amalan, atau beliau melakukan sebuah amal perbuatan. Innama kana yuridu amran muayyana, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan suatu perkara tertentu, min dzalikal qaul, dari ya, ucapannya tersebut, wa dzalikal amal, begitu juga dengan amal perbuatan yang beliau lakukan tersebut. Falam yakun hunak, maka tidak ada di sana tabayun, ya, perbedaan baina lafdzil hadis, antara lafadz hadis, wa ma'nahu, dengan maknanya atau kandungannya, wa bayanil murad minhu, dan juga tidak ada pertentangan antara lafadz hadis dengan apa yang menjadi penjelasan dari maksud yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ya kita harus paham ya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda akan sebuah hadis, beliau bersabda atau beliau melakukan sebuah amal perbuatan, pastilah Nabi itu ada suatu perkara tertentu dari ucapannya tersebut, dari perbuatannya beliau tersebut, sehingga tidak ada pertentangan ya antara lafadz hadis dengan apa yang beliau maksudkan, dengan apa yang beliau inginkan. Enggak. Li'annahu law fahima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau sekiranya ia memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjut ya, li'annahu law fahima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau dia memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khata'an, secara salah, au amila bihi ala ghairil murad, atau dia ya menjadikan hadis tersebut itu sebagai sandaran beramal ya atas sesuatu yang tidak yang dimaksudkan, bukan yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka la nanzilul wahyu, apa itu la tanzilu, kurang jelas, la nazalal wahyu, sungguh akan turun ya wahyu, yusaddidu wa yusawwib, niscaya akan turun wahyu yang membenarkan dan juga yang mengoreksinya ya. Jadi kalau sekiranya tadi ya itu dipahami bahwasannya beliau mengucapkan sebuah ucapan gitu, kemudian melakukan sebuah amalan, maka ala ghairul murad, secara salah atau tidak yang sesuai dengan yang diinginkan, maka akan turun wahyu ya, seperti misalnya ini kita dengan para sahabat dahulu, di mana para sahabat itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka salah di dalam memahaminya, salah di dalam aplikasikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan turun wahyu. Sebagaimana Adi ibni Hatim di sini sebutkan, qaulullah azza wa jalla wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah berfirman ya, makan dan minumlah sampai jelas bagimu mana benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maka apa amada ilah khataini ahadihima abyad wal akhar aswad. Maka Adi bin Hatim itu ya sengaja membawa dua benang, salah satunya warna putih, yang satunya lagi warna hitam. Kemudian beliau terus ya menjadikan dua benang tersebut itu di bawah bantal beliau, tahta wisadati, wa tafiqa yanzuru ilaihi, dan dia mulai terus memperhatikan ya dua benang tersebut, falam yatabayyan lahu syai', dan tidak ya jelas baginya, belum juga jelas apa maksudnya. Jadi di sini Adi ibni Hatim salah paham dengan wahyu yang ada dalam Al-Quran
Maka falamma akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika qala lahu huma khayta al-laili wan nahar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan tentang benar-benar apa namanya benang hitam dan benang putih. Tapi maksudnya adalah benang waktu malam dan benang waktu ya, ada seperti pembeda ya, benang pemisah antara waktu malam dan waktu siang. Ini tentunya orang yang paham tentang falak bisa menunjukkan ini bagaikan benang hitam dan benang putih yang menunjukkan bahwasannya itu waktu fajar. Gitu. Jadi Adi bin Hatim itu salah. Namun ketika para sahabat salah, ya, memahami, langsung turun wahyu untuk membenarkan dan mengoreksi ya kesalahan atau kesalahpahaman dari para sahabat. Begitu. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Nah, kita tidak bisa ada turun wahyu lagi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya. Fabayyana lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fabayyana lahu ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-murad minan nasil Qur'ani. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada Adi ibni Hatim, ya, bagaimana cara memahami Al-Quran atau apa yang dimaksud dengan Al-Quran tersebut. Min ahami mayan bagi ayat pasti untuk dipelajari oleh seorang muslim adalah minat wabid, kaidah-kaidah liyuhsina fahmah, untuk menjadikan pemahaman dirinya itu bagus terhadap sunnah li sunnah wa akhdhihi laha mayali. Bagaimana ia mengambil hadis tersebut sebagai berikut. Jadi penting bagi seorang muslim untuk mempelajari ya beberapa kaidah, agar apa? Tujuannya agar pemahaman ia terhadap sunnah itu dan pengambilan ia terhadap sunnah tersebut sebagai dalil itu bagus. Apa saja? Sebagai berikut ini. Lanjut. Kita akan masuk pada kaidah yang pertama. Kaidah pertama yang dituliskan oleh penulis Ad-Dhabitul Awal, kaidah yang pertama, fahmus sunnah dawil Quran. Memahami sunnah dalam tuntunan Al-Quran. Iya. Beliau hafizu hiyal aslu atsani. Sunnah nabawiyah adalah pokok kedua Islam dalam ya pensyariatan Islam. Jadi sunnah itu adalah mubayyinah, penjelas, syariah, pensyarah, mufassilah, perinci. Kitabillahi tabaraka wa ta'ala, untuk Al-Quran, kitabullah tabaraka wa ta'ala. Jadi fungsinya Al-Quran, fungsinya sunnah itu adalah sebagai penjelas, pensyarah, serta perinci apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu global. Al-Quran itu global. Kemudian diberikan penjelasan. Ya. Seperti misalnya hadis tentang al-mashu alal khufain, membasuh khuf, kan tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Yang ada dalam Al-Qur'an hanya fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi, ya. Kemudian wamsahu biruusikum wa arjulakum, ya. Sampai situ saja. Tidak ada penjelasan terkait dengan al-mashu alal khufain. Tidak ada penjelasan membasuh sepatu itu boleh, ya, membasuh khuf ketika seseorang ya itu memakai sepatu dalam kondisi berwudu, lagi cukup dengan membasuh sebagai pentafsir ya, perinci Al-Quran itu dikat ya oleh sunnah
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya dalam Al-Quran ada bab tentang jelasan tentang waris tersebut secara rinci, bagaimana pengaplikasian ya ayat yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan bab waris. Begitu. Maka wala ta'arada bainal mufassir wa mufassar. Tidak ada kontradiksi. Tidak ada yang namanya pertentangan antara yang menafsirkan dan yang ditafsirkan. Maksudnya tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Ya, di mana Sunnah itu yang menafsirkan, yang ditafsirkan adalah Al-Quran. Ada madzahiruhu at-ta'arud, atau wa in wujida madzahiruhu at-ta'arud, apabila didapatkan yang secara lahiriahnya itu ada kontradiksi, bahwa imma li adami sihhatil hadis, maka hal itu bisa jadi terjadi disebabkan karena hadisnya itu tidak sahih. Yaitu yang pertama. Auli adami fahmina lahu, atau kita salah paham. Kita tidak memahami hadis sahih tersebut. Ya. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau ada pertentangan, ada kontradiksi di dalam Al-Quran dan hadis, maka yang pertama itu karena hadisnya lemah, tidak sahih. Ya. Atau kalau hadisnya sahih, kita salah paham, salah memahami bagaimana ya maksud dan kandungan dari hadis Nabi tersebut. Ini tidak keluar dari dua hal ini. Ya, fayadkhulu fi ghairi sahih al-muttarib. Maka masuk di dalam ya kerangka ketidaksahihan sebuah hadis itu yang disebut dengan hadis muttarib. Fal-ittirab, maka hadis ittirab, hadis yang guncang itu mujibun lidha'fi, memberikan konsekuensi lemahnya hadis tersebut. Wa yauma yaqa'ul khilafu minar ruwat fi naqli sanadin aw matnin, ya, wa yuqawwi wa la yadhhar wajhu tarjih, fa innal ulama ya'zuna al-khilaf ila ruwah wa yusammuna ma rawauhu wa naqaluhu muttariban. Ya, kata penulis, ya, maka tatkala terjadi yang namanya khilaf, perbedaan riwayat dari para perawi hadis, binaqli sanadin, dalam menukilkan sanad atau dalam menukilkan matan, sementara saling kuat, ya, wala yadhhar wajhu tarjih, dan tidak nampak ya sisi pentarjihan, sisi mana yang lebih kuat di antara keduanya, sama-sama kuat. Begitu. Fa innal ulama, maka sesungguhnya para ulama itu akan ya menyandarkan perselisihan tersebut itu kepada para perawi. Ya, ini pasti ada kesalahan. Di mana? Kesalahannya pasti ada di para perawinya. Wa yusammuna ma rawauhu, maka mereka akan menamakan apa yang diriwayatkan oleh mereka yang saling bertentangan itu dalam meriwayatkan hadis. Yang menukilkan hadis itu dinamakan dengan muttariban. Hadisnya guncang. Jadi hadis muttarib, kita belajar ilmu mustalah di sini, ada yang disebut dengan hadis muttarib. Hadis muttarib itu adalah hadis di mana ada dua hadis yang saling bertentangan, sama-sama kuat dan tidak bisa kita tarjih. Intinya, kalau tidak bisa ditarjih, maka ini menunjukkan hadis tersebut itu muttarib, guncang. Itu kesalahannya di mana? Kesalahannya pasti di para perawinya. Gitu. Li'annahu la yumkin ayyaqa'u khilaf. Li'annahu la yumkin ayyaqa'u khilaf di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Kenapa? Karena tidak mungkin terdapat adanya perselisihan, silang pendapat, ya, kontradiksi di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Sehingga kalau ada kontradiksi, maka hadis tersebut itu lemah. Disebut dengan hadis apa? Hadis muttarib.
Begitu. Ya. Jadi intinya Al-Qur'an itu ditafsirkan, dijelaskan, dirincikan, ya, dikuatkan. Ini fungsi sunnah nih semuanya. Dan tidak ada satupun hadis sahih yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Sehingga Imam Ahmad pernah mengingkari kalau ada orang yang mengatakan sunnah itu memberikan keputusan yang tidak ada pada Al-Qur'an. Diingkari sama Imam Ahmad, bukan. Ya. Bal sunnah itu tufassirul kitab wa tubayyinuh. Kata Imam Ahmad, ya, sunnah itu justru menafsirkan Al-Qur'an, memberikan penjelasan, ya, kemudian juga memberikan ya perincian, memberikan apa yang namanya pemahaman yang baik terhadap Al-Qur'an. Begitu. Jadi tidak ada satupun hadis yang bertentangan. Kenapa tidak ada? Karena keduanya sama-sama wahyu. Al-Quran itu wahyu, hadis Nabi pun wahyu. Karena Nabi disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, tidaklah beliau berbicara melainkan sebuah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, kita lihat lanjut halaman 7. Nah, qala Allah tabaraka wa ta'ala walau kana min indil ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah ya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati di dalam Al-Qur'an itu perselisihan yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak. Begitu juga wa min adharil amsilah ala anna sunnah as-sahihah la tu'aridu al-Qur'an wa anna alladhi yu'ariduhu wal haditsu dha'ifah wal mawdu'ah kisah atau kisah al-Gharani, ya. Nah, mungkin karena waktunya terbatas, kita sampai sini dulu. Di antara contoh yang paling jelas bahwasanya sunnah yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an, dan sesungguhnya yang alladzi yu'aridu, yang bertentangan dengan Al-Qur'an itu wal hadits ahadits ad-dhaifah, hadis-hadis yang lemah, wal maudu'ah, dan juga palsu adalah tentang kisah Al-Gharanik, di mana fayurwa diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ba'da an tala qaula Allah ta'ala afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan katanya Nabi membaca firman Allah, ya, afara'aitum, apakah kalian melihat Lata, Uzza, Manat, ya, 3 berhala tersebut itu, ya. Terus ada hadis tilkal gharanikul ula, itulah gharanik yang utama. Jadi sesembahan yang utama. Wa inna syafa'atahum laturja, sungguh syafaat mereka itu sangat diharapkan. Nah, maka ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dengan ketinggian yang besar. Faminal mustahil, maka di antara perkara yang begitu mustahil, ya, di luar nalar, antas buta hadhil qissah al-batilah, ya, kisah yang batil ini itu valid, ya, mustahil valid. Kenapa limukhalafatiha lil ayah? Karena pertentangannya terhadap ayat itu sendiri. Allati qila innaha juz'un minha, yang bahwasanya itu disebutkan sebagai bagian darinya, ya. Maka kalau disambungkan apa ra'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitatal ukhra tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahum laturja, ya, maka itu sangat tidak relevan dan tidak mungkin ada pertentangan seperti ini. Nabi yang betul-betul mengajarkan tentang tauhid, tapi Nabi mengatakan ini adalah al-gharanik yang maha tinggi, begitu.
dan kita berharap syafaat mereka, maka ini tentu kita katakan hadisnya palsu, hadisnya lemah, ya. Dan ini nanti akan dijelaskan oleh penulis, ya, bahwasannya kisah ini itu telah disebutkan dan dibantah oleh para ulama. Bahkan ada ulama yang sengaja menuliskan hingga ratusan halaman untuk memberikan penjelasan kalau hadis ini itu bermasalah. Begitu. Wallahu taala a'lam. Mungkin dari anak pribadi, karena waktu yang terbatas, kita berikan sesi untuk tanya jawab. Silahkan jika sekiranya ada yang ditanya. 5 menit ke depan. Alhamdulillah, wa jazakumullah khairan kepada Ustaz kita, Ustaz Irfan Maulana. Mungkin dari ikhwas sekalian ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, mungkin ada satu Ustaz dari Ana juga sebenarnya mau bertanya Ustaz. Ya, silakan. Bismillah, yakni bagaimana dalam amaliyah Maulid Nabi Ustaz? Apakah bagaimana mungkin dalam nasihat Ustaz? Halo? Belum. Suaranya hilang? Alhamdulillah sudah terdengar kembali Ustaz. Iya, alhamdulillah. Tadi sudah ada pertanyaan belum ya? Mungkin tadi ada satu pertanyaan ini Ustaz dari Akhi Irfan, dari Akhi Irfan, berarti hadis muttarib statusnya hadis lemah ya Ustaz? Ya, betul. Hadis muttarib termasuk di antara hadis yang lemah. Itu termasuk illat, ya, di lemahnya sebuah hadis karena adanya perbedaan, ya, kontradiksi. Gambaran simpelnya, yang satu menyebutkan ke timur, yang satu menyebutkan ke kanan, ya, satu timur satu barat misalnya. Sementara masing-masing misalnya saling kuat, dalam artian, ya, ini tidak juga diketemukan tarikhnya, tidak diketemukan sejarahnya, sehingga tidak bisa dikatakan ada dinasakh atau dimansuh, ya, sehingga status hadis muttarib itu hadis yang lemah, sama-sama ya dilemahkan karena sama-sama kontradiksi, ya. Itu ya, bisa kita pelajari lebih lanjut berkaitan dengan status hadis muttarib dalam kelas mustalah hadis, ya, insyaallah taala. Nah, Allah taala. Alhamdulillah. Apa Ustaz? Dan satu lagi Ustaz yang dari nanya untuk bagaimana nasihatnya Ustaz untuk pelaksanaan Maulid Nabi Ustaz? Bagaimana disyariatkannya Maulid Nabi, begitu? Pertanyaannya tadi? Bagaimana Baik. nasihatnya tentang pelaksanaan Maulid Nabi? Oh, Masya Allah. Barakallahu fikum. Bagaimana nasihatnya berkaitan dengan pelaksanaan Maulid Nabi? Pertama, kita tidak mengingkari yang namanya Maulid Nabi. Karena Maulid itu artinya kelahiran Nabi. Ya, barang siapa yang mengingkari kelahiran Nabi, maka dia kafir. Jadi kita nggak pernah mengingkari Nabi itu dilahirkan. Pasti kita yakin, seyakin-yakinnya Nabi pernah dilahirkan. Itu yang dimaksud dengan Maulid. Nabi dilahirkan. Artinya Nabi SAW bukan dari surga, bukan dari cahaya, bukan dari apa, tapi Nabi itu dilahirkan dari rahim ibunya. Ya. Kemudian Nabi SAW itu seperti manusia biasa. Beliau, ya, lahir tumbuh dari bayi, kemudian berkembang menjadi seorang laki-laki dewasa, kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di umur 40 tahun beliau untuk memberikan penjelasan tentang agama Islam. Sehingga Maulid Nabi, kelahiran Nabi adalah sesuatu yang diyakini oleh umat Islam. Begitu. Lalu berkaitan dengan polemik yang ada, sebenarnya adalah di acara yang dilakukan ketika acara Maulid Nabi tersebut. Begitu. Jadi yang dipolemikkan oleh para ulama
itu adalah acara-acara yang dibuat-buatnya, begitu. Sehingga acara-acara yang dibuat di hari kelahiran Nabi begitu, pertama kita bisa cek para ulama. Para ulama masih khilaf berkaitan dengan kapan sebenarnya hari kelahiran Nabi. Itu para ulama khilaf. Jadilah Nabi pernah dilahirkan di tahun gajah, tapi di tanggal berapanya para ulama khilaf. Ya, ada yang bilang 12 Rabiul Awal, ada yang bilang 17, ada yang bilang selain itu. Ya, maka itu menunjukkan bahwasanya tanggal kelahiran Nabi itu bukan menjadi satu hal yang harus kita peringati, karena tanggalnya saja itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang dijadi perselisihkan oleh para ulama adalah apakah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan, ataulah kalau misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membiarkan para sahabat di setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tanggal lahirnya itu memberikan, ya, hadiah misalnya, atau mengingatkan ini adalah kelahiran Nabi, ini waktunya lah Nabi lahir dan lain sebagainya, kemudian dijadikan momentum utama. Ternyata tidak. Dan itu berlangsung dari zaman Nabi, kemudian zaman Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar, kemudian Khalifah Utsman, ya, Ali, kemudian imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Ahmad itu semua para imam ternyata tidak ada satu riwayat pun dari mereka yang merayakan atau yang melakukan ritual-ritual khusus di acara, ya, kelahiran Nabi tersebut. Sehingga itulah yang jadi polemik. Ya, kalau kita betul-betul mau meneliti tentang permasalahan ini, betul memang tidak ada anjuran, tidak ada juga amaliyah dari para salaf terdahulu berkaitan dengan adanya perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau alasannya adalah untuk mengingat Nabi, maka tentu yang paling baik dalam masalah ini yang perlu kita contoh adalah salaf terdahulu, di mana para salaf terdahulu cara mereka mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan belajar hadis, menghafalkan hadis, gitu ya. Bukan satu hari saja, tapi dalam keseharian hidup mereka. Sehingga mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan kita, bukan hanya di hari kelahiran Nabi, tapi juga di sepanjang hidup kita, yang memang Nabi adalah teladan bagi kehidupan kita. Bukan di satu hari tersebut kita merayakan, kita membuat cara-acara untuk memperingati kelahiran Nabi. Ya, semua itu perkara-perkara yang perlu kita cari, ya, sumber rujukannya, karena agama ini dibangun berdasarkan dalil, agama ini dibangun berdasarkan, ya, apa yang bersifat taufiqiyah, yaitu ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Sehingga untuk teman-teman yang berbicara tentang masalah Maulid Nabi, ini kita pahamkan ke teman-teman semuanya, jangan sampai kita berpecah belah gara-gara ini, begitu ya. Kemudian kita jadi saling bermusuhan gara-gara masalah Maulid Nabi, begitu. Sehingga tetap, ya, ini menjadi satu hal yang perlu kita bantu teman-teman kita memahami bahwasannya kita semua mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebagian yang mungkin cara mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita. Tapi mereka adalah seorang Muslim, dibuktinya mereka sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun pantas untuk mencintai mereka. Namun ketika mereka melakukan sebuah kekeliruan atau sesuatu yang kita anggap itu, ya, diada-adakan, maka kita dalam hal ini adalah bentuk kasih sayang kita adalah dengan memberikan penjelasan bahwasannya hal itu semua adalah perkara yang perlu kita pelajari kembali, bagaimana sebenarnya syariat ini mengajarkan, ya. Jadi mudahnya cukup dengan apa kita melihat para salaf terdahulu dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu
dari kami berkaitan dengan pertanyaan yang dimaksudkan. Barakallahu fikum. Anda rasa cukup? Karena waktu yang tidak memungkinkan, pada Allah kami juga masih ada jadwal yang perlu untuk dilanjutkan dalam kelas. Yang singkat ini, wabillahi taufiq wal hidayah, Ana pamit dan insya Allah ditutup oleh moderator tadi, dan Ana ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan di pekan berikutnya kita bisa lanjutkan. Allah taala alam bisawab. Tetapi bihadzal qadar subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.